kami melaporkan pasal 36 dugaan ya, ini masih dugaan 368 Junto 53 ada percobaan pemerasan yang dilakukan. Siapa yang kita nggak tahu ini, yang pelaku-pelaku di situ nanti kita lihat. Biar nanti dugaan kami ini, biar nanti pihak kepolisian yang membuktikan apakah dugaan kami itu benar atau tidak. Tapi yang pasti kami ingin melaporkan saudara, ada yang tertangkap di situ yang kalau teman-teman lihat video tersebut, ada yang bilang, kamu kapan kakak ipar saya, kamu ini ya, apa namanya, selingkuh dan segala macam. Nah, dia memposting ini atas nama FRL. Ya, dia bilang ada berita di Line, terus dia posting di IG story-nya, kenalan dulu yuk sama pebinor satu ini. Ayo, udah pada kenal belum? Dengan ikon ketawa-ketawa ngejek gitu. Ini menurut kami, ini sudah sangat mencemarkan nama baik Ridho. Sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau Ridho tahu dari awal ini perempuan sudah punya suami, kita nggak keberatan. Nggak ada keberatan. Mungkin dia benar. Mungkin Ridho benar dituduh seorang pebinor. Tapi teman-teman, dengan bukti-bukti yang kita miliki, ya, sama sekali Ridho tidak tahu bahwasanya perempuan ini sudah punya suami. Dan mohon maaf, ada beberapa lagi transkrip percakapan. Sebenarnya, ya perempuan itu juga lah yang mengajak ke hotel gitu, yang menawarkan. Jadi, sudahlah, artinya sebenarnya kita nggak usah memutarbalikan fakta, karena kami punya bukti semua, dan kami nggak pernah menyebutkan nama, karena kami melindungi sosok perempuan ini juga gitu. Karena kami nggak tahu apakah perempuan ini terlibat dalam proses perkara ini, atau dia bagian yang terpisah, kami tidak tahu. Nah, kami dalam hal ini kesempatan juga ingin melaporkan, ada 3 pasal yang ingin kami laporkan dalam kesempatan ini. Pertama, itu terkait dengan luka-luka yang dialami Ridho, dicakar, ya kan? Terkait dengan pasal 351, Junto 352, ayat 2, bisa jadi penganiayaan atau penganiayaan ringan. Yang kedua, terkait dengan, itu dilakukan oleh AK, si AK yang lakukan. Yang kedua, itu terkait dengan pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik melalui media transaksi elektronik, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, terkait dengan ada dugaan kuat, ada percobaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sesuai dengan 368 ayat 2 pasal 53. Sekarang kami berkonsultasi kira-kira dengan dugaan ini seperti apa mekanismenya, laporannya, alat bukti apa yang kami penuhi. Kami sudah bawa alat bukti, apakah masih kurang atau cukup, atau pasti itu. Pertama yang kita laporkan dugaannya itu adalah CA, yang kedua FRL, kemudian AK, kemudian L, inisialnya? Sorry ya, LDM. Dan satu lagi, ada 41 lagi. Itu yang mengaku-ngaku anggota polisi itu kami nggak tahu namanya siapa, dan Ridho nggak sempat fotonya, tapi kami masukkan dalam kategori pihak lain yang terkait. Karena kami sedang minta kepada pihak hotel untuk mengambil semua CCTV di lorong-lorong itu, di depan lift, di lantai 7, kemudian di lift di bawah pintu masuk, kemudian pintu lift bawah itu, yang di bawah dekat pintu masuk itu. Jadi itu yang kami laporkan. Kalau untuk bertemu sih ya baru malam itu. Kalau untuk chat udah mulai dari April, tapi itu bukan yang terus-terusan chat. Aku karena yang kayak di chat itu ada aku nanya dia udah berkeluarga atau belum, dia nggak jawab. Aku sempat ngilang, terus dia tiba-tiba nanya lagi, halo, kok di unfollow Instagram aku, kok di unfollow? Karena aku masih berpikiran ini orang udah berkeluarga atau belum. Oh, dengan dia mikir kayak gitu, kalau aku biasanya kalau deketin cewek kalau udah kayak gitu berarti dia, maaf ya, dia jomblo, single. Malah aku pikir dia jomblo, belum berkeluarga, karena dia berani ngasih, kalau aku bilang ngasih sinyal untuk berkomunikasi lagi. Setelah itu kita berkomunikasi sampai akhirnya kita tukeran nomor WA. Barulah kita chat-chatan di WhatsApp itu 26 Juni itu juga nggak langsung aku ngajak ketemu. Kita lebih cuma nanya bintang atau apa. Dia sempat nawarin kalau kamu syuting, dia sempat ngomong kalau kamu syuting
kabarin aja, siapa tahu dekat aku samperin. Dia sempat ngomong kayak gitu. Aku lupa di tanggal berapa di WA sebelum kita ketemu, aku nanya lagi. Mungkin yang di direct message Instagram aku nanya dia sudah keluarga atau belum. Nah kalau di WA aku nanya, kamu sudah punya pacarkah? Itu masih ada chatnya. Dia bilang udah lenyap seperti yang Bang Busyan terangin tadi. Terus di tanggal 7 Juli akhirnya aku ketemu. Ya yang seperti sebelumnya kronologis klarifikasi udah aku jelasin sebelumnya. Sebenarnya yang paling banyak ya, pertama mental keluarga. Jujur materi, moral, ada beberapa stasiun TV yang menunda pekerjaan aku dulu karena ingin masalah ini reda dulu. Aku sih lebih memikirkan keluarga, karena bagaimanapun dampaknya ke keluarga. Dan alhamdulillah semua, kebanyakan netizen, aku yakin netizen sekarang udah pintar-pintar ngelihat dari semua. Banyak yang memberi aku support, kita percaya sama kakak, kita apa. Dan aku bilang, kalian boleh membela aku, tapi ingat jangan pernah ngebully siapapun. Karena ini aku nggak mau ada dari mereka misalnya nyerang pihak manapun atau gimana. Yang pasti aku sedih banget, bukan karena masalah. Ini kita ingin tunjukkan ya, padahal Ridho ini sangat serius mendekati cewek itu ya. Perempuan itu sangat serius. Ini kita pernah chat, coba kita chatan dari sore, aku ajak nonton bareng sama mama deh, kali aja nyambung sama mama aku. Ridho ingin mendekatkan perempuan itu kepada mamanya karena serius, karena nggak tahu istri orang. Si cewek kemudian hahaha, baru di istri tuannya sekarang Ridho, hehehe, salam aja buat mamamu, ya nanti aku ketemuin dia tanpa pasang senyum gitu. Ini menunjukkan dari pihak Ridho serius sampai tunjukkan keluarga, tapi ya itu gangguan moral yang di samping Ridho tadi. Belum lagi ini kami ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman media, kepada publik. Dengan perkara ini kita ungkap ke publik, banyak sekali informasi DM yang masuk tentang, kalau teman-teman ikutin ke 4 akun tersebut, terutama 2 orang perempuan yang merekam itu IG story-nya, ya kami terus terang, tim kami terus bekerja mengumpulkan fakta-fakta itu kita terkejut-kejut juga informasi yang masuk. Oh begini ternyata mereka gitu loh. Itu banyak sekali informasi yang kita peroleh dari informasi DM, IG story tentang perilaku orang inilah yang kita nggak tahu di masa lalu seperti apa, tapi kita hanya fokus seperti ini. Dan cuman ini jadi pertimbangan kita, bahwasanya semakin meyakinkan kita ada satu keganjilan dalam peristiwa ini, dan publik harus tahu supaya ini jadi pembelajaran bagi siapapun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.